Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk membawakan materi dengan judul Sistem Respirasi pada Pisces. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan agar kita dapat menyelesaikan video pembelajaran pada mata kuliah ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat menyertai salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Sistem Respirasi pada Pisces. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 6. Yang pertama ada Belu Syifa Irhamni, Ainun Amini, saya sendiri Ahmad Nur Fakri Salim, Miftahul Jannah, dan Yoselin Gayatri Dwi Mutiara Apa. Mengenai materi pertama, apa itu respirasi? Respirasi merupakan suatu proses perombakan bahan makanan dengan menggunakan oksigen sehingga dapat diperoleh energi dan gas CO2. Dalam fisiologi, respirasi didefinisikan sebagai pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel, dalam jaringan, dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Definisi fisiologis respirasi tidak boleh dikacaukan dengan definisi biokimia respirasi yang mengacu pada respirasi seluler yang dimana proses metabolisme organisme memperoleh energi dan mereaksikan oksigen dengan glukosa untuk memberikan air, karbon dioksida, dan ATP. Selanjutnya yaitu alat pernapasan pada Pisces. Alat pernapasan pada Pisces yang pertama ada insang, yang kedua ada gelembung renang, dan yang ketiga ada alat pernapasan tambahan. Insang terbentuk dari lengkungan tulang rawan yang mengeras dengan beberapa filamen insang di dalamnya. Insang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme cairan yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam cairan dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua ada gelembung renang. Gelembung renang ini adalah suatu organ pada ikan yang berupa kantong selaput yang berisi campuran gas dengan tekanan yang berubah-ubah. Gas yang terdapat pada gelembung renang ini biasanya adalah gas oksigen. Gelembung renang berfungsi untuk mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air karena dengan alat itu ikan akan menyesuaikan volume tubuh dan berat jenisnya dengan kedalaman air yang direnanginya sehingga ikan dapat tetap mempertahankan posisinya tanpa harus berenang secara terus-menerus. Selain fungsi yang telah disebutkan tadi, pada ikan paru-paru juga berfungsi sebagai alat pernapasan dan gelembung renang ini terdapat pada rongga tubuh ikan. Yang ketiga adalah alat pernapasan tambahan. Pada kondisi tertentu, ikan memanfaatkan alat pernapasan tambahan sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Ikan mengalami modifikasi alat pernapasan sebagai alat bantu pernapasan. Yang pertama ada permukaan kulit, yang dimana beberapa jenis ikan yang habitatnya di lumpur akan memanfaatkan seluruh permukaan tubuhnya sebagai alat pernapasan tambahan. Contohnya pada ikan glodok. Selanjutnya ada insang operculum rongga pharynx, yang dimana pada tutup insang atau operculum terdapat banyak pembuluh darah sehingga oksigen akan terikat oleh darah. Contohnya pada ikan glodok. Dan yang ketiga ada labirin. Labirin juga diketahui mempunyai fungsi menyimpan oksigen yang nantinya dapat digunakan untuk ketersediaan oksigen minim. Contohnya pada ikan gurame, ikan tambakan, dan ikan sepat. Selanjutnya yaitu definisi insang. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa insang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme cairan yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam cairan dan mengeluarkan karbon dioksida. Insang pada beberapa spesies seperti kalomang dapat beradaptasi untuk memungkinkan respirasi di darat asalkan mereka tetap lembab. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen yang banyak berisi lamela atau lapisan tipis. Pada filamen ini terdapat pembuluh darah yang berisi kapiler sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Selanjutnya yaitu ciri-ciri insang. Ciri-ciri insang yang pertama adalah berbentuk lembaran-lembaran tipis. Selanjutnya berwarna merah muda dan lembab. Pada bagian dari
insang, bagian terluar dari insang ini berhubungan langsung dengan air dan bagian dalamnya berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya mengenai insang. Sebagai alat pernafasan pada ikan, insang memiliki beberapa bagian penting, yaitu yang pertama ada tutup insang atau operkulum. Operkulum ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu ikan bernafas. Yang kedua itu ada tapis insang yang berfungsi untuk mengatur ukuran pakan yang masuk ke dalam faring. Yang ketiga adalah lengkung insang yang berfungsi sebagai tempat melekatnya tapis insang dan filamen. Nah, yang terakhir itu adalah filamen. Filamen ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2 karena di dalam filamen ini mengandung kapiler-kapiler darah. Sistem respirasi pada ikan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jenis-jenis ikannya. Yang pertama itu ada sistem respirasi pada ikan bertulang sejati. Sistem respirasi pada ikan bertulang sejati ini contohnya pada ikan mas, di mana pada ikan mas ini insangnya dilengkapi oleh operkulum. Nah, insang pada ikan mas ini terdiri atas tapis insang, lengkung insang, dan filamen. Nah, di dalam filamen ini memiliki banyak kapiler-kapiler darah sehingga di tempat ini terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Proses pernapasan pada ikan bertulang sejati ini dimulai dari pengambilan gas O2 yang terlarut di dalam air melalui insang secara difusi. Nah, dari insang ini O2 akan dibawa oleh darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh ikan. Kemudian dari jaringan tubuh ikan ini akan diangkut CO2 oleh darah menuju ke jantung. Setelah dari jantung, CO2 akan diarahkan menuju ke insang untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem ini akan terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem respirasi pada kondriktis dan dipnoi. Nah, pertama-tama saya akan membahas sistem respirasi pada kondriktis. Jadi, kata kondriktis itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kondros yang artinya tulang rawan dan iktos yang artinya ikan. Jadi dinamakan ikan bertulang rawan. Nah, insang pada jenis ikan ini itu tidak dilengkapi oleh tutup insang atau operkulum. Contohnya dapat kita temukan pada ikan hiu. Nah, karena ikan hiu tidak dilengkapi oleh tutup insang atau operkulum, sehingga masuk keluarnya udara dari rongga mulut itu disebabkan oleh perubahan tekanan yang ditimbulkan oleh perubahan volume akibat dari gerakan naik turun dari rongga mulut ikan hiu tersebut. Adapun mekanismenya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara inspirasi dan yang kedua secara ekspirasi. Nah, adapun mekanisme inspirasinya yaitu dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut membesar, sehingga tekanannya itu lebih kecil dibanding tekanan air di sekitarnya. Akibatnya air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut. Nah, yang selanjutnya itu secara ekspirasi, di mana secara ekspirasi ini merupakan kebalikan dari mekanisme inspirasi. Nah, adapun mekanismenya yaitu dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulutnya itu mengecil, tekanannya naik, dan celah mulutnya itu tertutup. Akibatnya air mengalir keluar melalui celah insang. Selanjutnya, saya akan membahas sistem respirasi pada dipnoi. Jadi, dipnoi ini merupakan penapasan pada ikan paru-paru. Nah, penapasan pada jenis ikan ini itu menyerupai penapasan pada amfibi. Selain mempunyai insang, ikan paru-paru itu mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pneumosis. Pneumosis ini banyak dikelilingi
oleh pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumaticus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah. Baik, materi yang akan saya bawakan selanjutnya yaitu alat pernapasan pada ikan, yaitu labirin. Jadi, selain insang, ikan juga memiliki alat pernapasan tambahan, yaitu labirin. Labirin ini berfungsi membantu ikan menyimpan cadangan oksigennya agar dapat menyesuaikan terhadap kondisi perairan yang kekurangan oksigen, terutama pada musim kemarau. Jadi, pada saat musim kemarau, ikan menyimpan oksigennya ini agar dapat bertahan hidup pada kondisi yang kekurangan oksigen. Lalu selanjutnya yaitu adalah contoh ikan yang memiliki labirin. Ikan yang mempunyai labirin ini yaitu ikan lele dan ikan gabus. Nah, habitat ikan lele dan ikan gabus ini sendiri memang bertempat di tempat yang airnya keruh dan kekurangan oksigen. Lalu selanjutnya yaitu letak labirin. Labirin ini berlokasi di atas rongga insang atau di bagian belakang rongga insang. Lalu selanjutnya yaitu bentuk labirin. Labirin ini berbentuk seperti lipatan-lipatan yang tidak teratur dan terletak di rongga insang. Lalu, selain labirin, ikan juga mempunyai gelembung renang yang sama fungsinya untuk menyimpan cadangan oksigen. Lalu, gambar yang tertera ini merupakan salah satu contoh histologi labirin pada ikan gabus. Secara histologi, labirin ini terdiri dari tunika mukosa dan submukosa. Pada tunika mukosa terdapat sel epitel pipi selapis dan sel mukus. Lalu, pada tunika submukosa terdapat pembuluh darah, sel lemak, jaringan ikat, dan tulang rawan elastis yang tersusun dari kondrosit, kondroblast, dan perikondrium sebagai pembungkus tulang rawan elastis. Selanjutnya yang terakhir akan saya jelaskan yaitu cara kerja labirin. Cara kerja labirin yang pertama yaitu ikan akan mengambil udara lalu menampungnya di dalam rongga labirin ketika ikan muncul di permukaan air. Pada labirin terdapat pembuluh darah kapiler yang mampu mengambil oksigen langsung dari udara bebas. Lalu, arkus insang pertama dan kedua akan menerima darah dari jantung dan terjadilah pertukaran udara. Lalu darahnya ini mengalir ke dalam organ labirin untuk pengambilan oksigen sebelum dibawa kembali ke jantung. Lalu untuk arkus insang ketiga dan keempat, mereka berperan membawa darah yang teroksigenisasi dari jantung ke sistem sirkulasi. Selain contoh yang saya sebutkan ikan yang memiliki labirin tadi, yaitu ikan lele dan ikan gabus, ada juga ikan tembakang, ikan betok, ikan sepat siam, ikan sepat rawa, dan ikan keli. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya Selin Gayatri Dwi Mutiara Apa dengan NIM H041201040 akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan pada ikan atau Pisces. Nah, perlu kita ketahui bahwa proses pernapasan pada ikan ini berbeda dengan manusia. Proses pernapasan pada ikan ini itu menggunakan insang. Nah, mekanisme pernapasan pada ikan diatur oleh mulut dan tutup insang. Pada waktu tutup insang mengembang, membran branchiostega menempel rapat pada tubuh sehingga air masuk lewat mulut. Sebaliknya, jika mulut ditutup, tutup insang mengempis, rongga faring menyempit, dan membran branchiostega melonggar. Nah, sehingga air keluar melalui celah tutup insang. Nah, air dengan oksigen yang larut di dalamnya membasahi filamen insang yang penuh kapiler darah dan karbon dioksida ikut keluar dari tubuh bersama air melalui celah tutup insang. Nah, ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan membantu gerakan ikan untuk naik dan turun. Nah, dalam mekanisme pernapasan ikan ini itu dibagi terhadap dua fase, yaitu fase pertama adalah fase inspirasi ikan dan fase kedua adalah fase ekspirasi ikan. Jadi
Jadi fase yang pertama yaitu fase inspirasi. Jadi air masuk ke dalam rongga mulut, lalu tutup insang menyamping, tetapi celah belakang masih tertutup selaput. Setelah itu rongga mulut membesar, lalu tekanan udara dan rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara yang ada di luar ikan. Lalu celah mulut terbuka, lalu air masuk ke dalam rongga tubuh. Lalu selanjutnya fase ekspirasi. Nah, rongga mulut penuh berisi air. Setelah terisi air, lalu celah mulut tertutup dan celah insang membuka. Lalu air didorong melewati membran insang, lalu terjadi pertukaran gas, di mana darah melepaskan CO2 atau karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen O2 di dalam air. Kita bisa lihat pada gambar, ini adalah skema pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, setelah air masuk ke dalam mulut dan lanjut ke insang ini, dia akan masuk ke dalam filamen insang. Nah, di dalam filamen insang ini ada tempat untuk darah yang miskin oksigen dan ada yang untuk darah yang kaya oksigen. Nah, di dalam filamen insang ini terdapat lamela. Nah, di dalam lamela ini terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Jadi, aliran air yang masuk ke dalam lamela akan terjadi pertukaran dari karbon dioksida dalam air menjadi oksigen yang dipakai ikan untuk bernafas.